apalagi koruptor di Indonesia ini, bukan sahabat Nabi, bukan membela Nabi, maka anjurannya tidak usah disolati mereka. Makanya ada di antara orang melakukan dia rajin sholat juga, dia rajin, dia beribadah, tapi rajin juga dia nyolong uang rakyat, menjebol uang rakyat. La haula wala quwata illa billah. Makanya Umar bin Abdul Aziz jamaah menggaji para sahabat itu, para pegawainya tinggi itu. Begitu ditanya, kenapa Anda menggaji pejabatmu tinggi-tinggi wahai Umar bin Abdul Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ikhwah fillah, umat Rasulullah, ikhwatul Quran yang dimuliakan Allah segenap umat Islam dimanapun berada. Saya Saptiar Daeng Separang. Pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin mengajak, menghimbau kepada segenap umat Islam, segenap komponen anak bangsa untuk bersama-sama, bahwa Allah mengabarkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik infak dalam bentuk sedekah, infak dalam bentuk wakaf, infak dalam bentuk hibah, hadiah atau apapun. Maka Allah menggambarkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu pohon yang melahirkan 7 biji, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap 7 rangkai cabang cangkah ini melahirkan 100 biji. Dan Allah mengumpamakan yudha'ifu liman yasha, 7 dikali 100, dan Allah memberikan janji yudha'ifu liman yasha, lebih daripada 700 kali lipat, atau lebih daripada mi'atu dha'fin, 700 kali lipat di hadapan Allah. Allah akan melipat gandakan orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Sudah barang tentu kita bertanya, dalam rangka apakah saya memberikan testimoni ini? Yang pertama, saya ingin mengajak bahwa tidak ada cara untuk membangun ekonomi umat agar membuat umat ini menjadi lebih makmur, menjadi negeri seperti yang kita idolakan, yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lain kecuali dengan kembali kepada syariat Allah. Bagaimana itu? Yaitu mulai sekarang kita menyadari bahwa pentingnya, bahwa di antara harta yang kita punya sebagai orang-orang kaya, sesungguhnya ada harta anak-anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Ada hak-hak masjid, ada hak panti asuhan, ada hak para ustaz, para muallim, fi sabilillah, ibnu sabil, muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan Allah hatinya. Mereka punya hak dalam harta kekayaan yang diamanahkan Allah lewat orang-orang kaya, para miliarder, para jutawan, para hartawan. Maka tidak ada cara lain, gunakan harta itu, titipkan kepada mereka untuk membawa harta itu sampai kepada Allah, dan tidak akan berkurang sedikit pun apa yang telah engkau berikan kepada Allah. Dan Allah akan menjaganya, bukan hanya sekedar menjaga, Allah akan melipat gandakannya. Maka para hartawan, para jutawan, para miliarder, mari bergabung. Saya ingin mengajak kepada kita bersama. Tentu jalan berjihad itu bermacam-macam. Maka sebagai orang alim dengan ilmunya, seorang yang berpangkat dengan pangkatnya, maka sebagai seorang yang berharta dengan harta itulah, karena dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah, kecuali apa-apa yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, mari bergabung kepada Baitul Mal Masjid Fatahillah, Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang. Mari bergabung, kita berdonasi, kita berinfak, atau apapun istilah kita, kita titipkan harta kita agar masjid beserta seluruh pengurusnya, mereka akan menyalurkan dengan konsep masjid cinta yatim, masjid cinta du'afa, masjid cinta mu'allaf, masjid cinta kaum fuqara dan masakin, masjid cinta orang-orang yang ingin belajar ilmu fi sabilillah. Dan inilah konsep masjid yang dia adakan di zaman Rasulullah, yaitu bukan hanya untuk solat 5 waktu, lebih daripada itu mengakomodir semua kepentingan umat. Dan insya Allah Masjid Jami'
Fathahilah Blok B Tanah Abang lewat Baitul Malnya sedang membuat program dan launching baru saja pada 1 Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya 14 April kemarin 2021. InsyaAllah kita mulai launching dan kita akan mulai bergerak bersama-sama untuk membangun umat dengan cara tidak lain ialah berinfak, berdonasi dengan cara kita masing-masing berjihad di jalan Allah. Saya mengajak, mari, tidak ada harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita berikan kepada Allah, kita titipkan lewat orang-orang soleh, fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya untuk jihad fi sabilillah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berkah, kata Rasulullah, bahwa sedekah apabila telah diberikan kepada seorang yang menerimanya, yaqul bi khamsati kalimatin, dia akan berkata dengan 5 ucapan. Kuntu saghira fakabbartani, aku memang sedikit tapi engkau sedekahkan maka aku jadi besar. Kuntu qalilatan, aku memang kecil, fakassartani, kau sedekahkan aku menjadi banyak. Kuntu faniyah, aku harta yang akan habis, dengan sedekah engkau membuat abqaitani, aku menjadi kekal. Kuntu harisi, dulu kau sibuk menjagaku tapi setelah kau sedekahkan aku yang akan terus menjaga engkau. Ini harta, mendoakan orang yang memberikan harta kepada orang selain di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah, bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bergabung, bersedekah, bergerak, berjuang di jalan Allah. Hidup sesaat dan gunakan untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melintasi taman sorga, maka mampirlah ke taman itu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, apa yang kau maksud taman sorga itu? Beliau menjawab, majalisul zikir, tempat-tempat zikir, majalisul ilm, tempat-tempat digelarnya mencari ilmu pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin kita ke taman dunia ini, ke majlis ta'lim, insyaallah Allah mudahkan jalan kita ke surga. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Jamaah, tema kita hari ini adalah jenazah-jenazah yang tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ini pasti jadi jenazah. Artinya setiap kita ini pasti mati. Oleh sebab itu, hidup sekali, terlahir sekali, wafat sekali, dan Allah akan membangkitkan kita pun di padang mahsyar menuju akhirat juga sekali, sampai hari Allah tidak tentukan di sorga atau neraka, na'udzubillah. Oleh sebab itu, jenazah yang Nabi tidak solatkan ini akan menjadi wanti-wanti buat kita, agar kita berhati-hati jangan sampai jenazah itu kita. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya isyarat buruk bahwa jenazah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jenazah itu dianggap jenazah-jenazah yang tidak baik dipandang oleh agama. Bahwa jenazah itu jenazah yang dianggap jenazah yang berdosa. Makanya Nabi Muhammad tidak mau mensolati jenazah-jenazah tersebut. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan 2 saja, berlindung kepada Allah jangan sampai jenazah yang dimaksud itu adalah kita, termasuk na'udzubillah di dalamnya. Yang pertama, jenazah yang tidak Nabi solatkan itu adalah jenazah pemakan harta ghanimah, harta rampasan. Harta ghanimah ini harta milik rakyat yang belum dibagi-bagi. Sudah bisa dipahami ya? Harta ghanimah kalau kita kiaskan sekarang, harta milik orang banyak. Kas DKM, kas RT, kas RW, kelurahan, harta negara dijebol itu. Kalau ada jenazah koruptor begini, wajib tidak disolati. Lalu kita kan harus mensolati jenazah, Pak. Kalau kita enggak mensolati jenazah, berdosa kita. Kita kutip pendapat Imam An-Nawawi.
ketika beliau menjelaskan dalam syarahnya beliau, syarah Imam Muslim, Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Malik, kalau ada jenazah pendosa di kampung kita, tukang maksiat, narkoba, ya, tidak mau ke masjid. Ada laki-laki itu tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, tiba-tiba kita mau menyolati dia, bagaimana mungkin ini? Lalu bagaimana jenazah ini sementara kita diharuskan mensolati jenazah? Kata Imam An-Nawawi, yang mensolati jenazah ini tidak boleh orang-orang terpandang di kampung itu. Pak Kiai jangan, Pak Haji jangan, tokoh agama jangan. Lalu siapa yang mensolatinya? Orang-orang awam aja, yang bawah-bawah aja lah itu ya, orang-orang awam aja. Apa tujuannya? Tahzir, peringatan bahwa ada orang yang jika diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu para ulama, jangan mensolati dia, supaya bagi peringatan terhadap kaum muslimin itu. Peringatan begitu tuh, kalau ada orang dia bermaksiat di kampung itu, maka orang-orang yang terpenting, Pak Haji, Pak Ulama, Pak Kiai, jangan mensolatinya. Sementara ulama-ulama orang soleh ini adalah orang-orang yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah agar meringankan jenazah itu. Baik, kita perluas sekarang. Apa dalilnya? Satu ketika ada sahabat Nabi, hadisnya Sahih Imam Bukhari, sahabat Nabi masuk neraka. Tak terbayangkan sama kita, ada sahabat Nabi masuk neraka. Yang langsung mengatakan ini dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang ini masuk neraka dia. Bahwa thaqalan Nabi, orang ini memikul benda-benda berat Nabi. Dia membantu hidup Nabi kok. Dia membawakan benda-benda berat Nabi sampai ke rumah. Dia pembantu Nabi. Siapa nama dia? Nama dia adalah Kirkirah, sahabat Nabi, membantu hajat hidup Nabi, membantu rumah tangga Nabi, meringankan beban hidup Nabi. Masa masuk neraka dia? Lalu sahabat penasaran, akhirnya mereka masuk ke rumahnya. Lalu apa mereka temukan? Mereka menemukan aba'atan qad khallaha, dia mencuri baju, harta rampasan perang. Berapa duit sih baju itu? Baju. Yang lain, ya Rasulullah, saya mengambil 1 lidi. Kata Nabi, ke neraka. 2 lidi, ke neraka. 3 lidi, ke neraka. Masuk lidi situ panah maksudnya ya. Kata Nabi, jika ada orang mengambil harta umat, itu langsung ponisnya ke neraka, kata Nabi. Makanya ada dalam perang Khaybar waktu itu ada seorang sahabat, dia meninggal syahid. Syahid sahabat ikut perang dengan Nabi, bela agama Allah. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatkan teman kalian ini. Melihat sikap Nabi itu, wajah sahabat menjadi berubah. Heran gitu, kenapa Nabi tak mau menyolatkan orang yang ikut membela agama dia, agama Allah ini? Karena ribut waktu itu, kata Nabi, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya inna sahibakum ghalla, sesungguhnya temanmu ini mengadakan penipuan, kata Nabi. Apa penipuan dia? Dia mencuri manik-manik. Jadi dia waktu itu rampasan perang, ada manik-manik diambil sama dia diam-diam, dikantongin sama dia. Begitu mati dia, Nabi tidak mau menyolatinya. Apalagi koruptor di Indonesia ini, bukan sahabat Nabi, bukan membela Nabi, maka anjurannya tidak usah disolati mereka. Makanya ada di antara bagi orang melakukan dia rajin sholat juga, dia rajin, dia beribadah, tapi rajin juga dia nyolong uang rakyat, menjebol uang rakyat. La haula wala quwata illa billah. Makanya Umar bin Abdul Aziz jamaah menggaji para sahabat itu, para pegawainya tinggi itu. Begitu ditanya, kenapa Anda menggaji pejabatmu tinggi-tinggi wahai Umar bin Abdul Aziz? Supaya tak terjadi korupsi di negeri ini, kata dia. Jika sudah saya gaji mereka, lalu mereka tetap mengambil harta rakyat, maka saya baru menghukum mereka itu. Nah, jadi kalau saya ngambil uang bapak person ya, dosanya person itu pribadi itu ya.
ngambil uang, bukan tidak boleh, tetap berdosa ya, tetap haram. Tapi jika saya ambil uang rakyat, uang umat, uang masyarakat, azabnya besar. Ya. Maka kita harus menjauh kepada perbuatan-perbuatan yang mengambil uang-uang rakyat ini. Kita ambil garis tengahnya, larangan memakan uang haram. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Bayangkan satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini dikasih makan oleh budaknya, pembantunya. Beliau pun makan. Begitu beliau makan, "Tuan, tahukah Tuan dari mana saya mendapatkan makanan itu?" "Ya dari kamulah," kata Abu Bakar. "Bukan itu Tuan, saya dapat makanan ini pemberian dari orang." Terus orang itu begini ceritanya, orang itu pernah datang kepada saya. Begitu datang kepada saya, dia minta tolong kepada saya tentang meramal nasibnya. Lalu saya ramal, nebak-nebak saya. Endilalah, jebol, kena itu. Ya, ada orang kayaknya begini nih, kayaknya diamalkan sama dia, benar dapat. Tanda terima kasih dia, dikasihnya saya makanan. Setelah itu saya kasih Anda yang Anda makan itu hasil daripada tebakan saya tadi. Semacam dukun orang pintar begitu. Apa terjadi? Lalu Abu Bakar mengambil jarinya, dicoloknya apa itu? Mulutnya, dimuntahkannya seluruh makanan dari isi perutnya itu. Begitu harta mereka, Pak. Makanya di zaman salafus salih itu ibu-ibu perempuan itu kalau setiap kali suaminya itu keluar bekerja, ditariknya tangan anak-anaknya itu di depan pintu. Lalu ibu-ibu ini berkata, ibu-ibu zaman dahulu salafus salih, "Suamiku, nasbir 'alal ju' wal 'atas." Kami sabar jika abang membuat kami lapar dan haus. Kami sabar jika kami lapar dan haus. Wala nasbir 'alal haram, tapi kami tidak sabar jika abang memasukkan makanan ke rumah kami ini, benda-benda yang haram kami makan ini. Sehingga suaminya terkontrol dia. Setiap kali cari yang haram, mikir dia. Dia teringat wajah anaknya, wajah istrinya setiap pagi yang mengantarkan dia ke depan pintunya itu. Makanya kita pun harus hati-hati juga mencari rezeki yang halal. Rezeki yang haram, ya, cari yang halal. Nanti kata Nabi begini, menuju akhir zaman nanti kata Nabi, la ya'tiyanna, akan datang nanti kata Nabi, menuju akhir zaman orang mencari nafkah tidak penting dia alam, am halal, am haram, yang penting jadi pulus. Nggak boleh Pak, kita nggak boleh mulut kita ini selektif, ya. Man nabata lahmuhu, kata Nabi, barang siapa badannya gendut, tambun, besar, gede, bongsor. Apalagi tuh? Ada lagi? Raksasa. Barang siapa badannya besar, kata Nabi, tumbuhnya badan ini, kata Nabi, kena asupan yang haram, fannaru aulabi, pantas dia masuk neraka, kata Nabi. Hati-hati rezeki, cari duit itu hati-hati, kita selektif. Kata Nabi, mathalul mu'min kamathalin nahal, perumpamaan orang mukmin itu, kata Nabi, seperti lebah dia, yang dia makan yang baik, dia keluarkan yang baik. Tuh, dalam dagang itu Pak, kalau Bapak sejujur-jujurnya dagang itu, kata para ulama, jujur itu, sudah, tetap nanti setelah ada hasilnya, keluarkan impaknya itu. Karena ada kotoran di situ. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, ya, barang siapa, kata Nabi, bertransaksi dalam transaksi jual beli, ya, transaksi dia, jika seandainya dua transaksi ini, kata Nabi, jujur dia, burika lahuma, lalu Allah memberkahi kedua transaksi antara pembeli dan pedagang ini. Tapi jika ada salah satunya curang, kata Nabi, maka Allah mengangkat keberkahannya itu. Ada pedagang di zaman Nabi korma, Nabi lihat, Nabi di atasnya itu korma-korma yang bagus kering. Nabi rogoh ke dalam atas, setelah diangkat ada yang disembunyikannya, korma yang basah itu. Kenapa engkau begini, kata Nabi? Ya, supaya kelihatan yang bagus kutampilkan. Biasa itu ya, kalau pas kita dilihat beli-beli apa namanya, dukuh itu gede-gede ya, pas disukat dia kecil-kecil dikasihnya, ya. Nauzubillah. Jadi dagang menipu itu terjadi, sehingga wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mutaffifin. Perhatikan Pak, at-tajir shadiq, pedagang yang jujur, kata Nabi, ma'al anbiya, dia bersama para nabi itu.
Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Tuh pedagang tuh. Nabi kasih persokot itu Pak. Pedagang yang jujur, yang bagus. Dan sebaik-baik pedagang itu kata Nabi, dia lebihkan sedikit itu. Lebihkan. Ya, kalau baju tak bisa dilebihin ya. Ya, masa baju kasih lagi baju ya, lain harganya nambah lagi ya. Ini maksudnya kalau dia kecil-kecil ya. Atau dia kurangkan harganya. Ada di antara salafus soleh itu Pak, kalau berdagang, dilihatnya orang yang tak mampu membayar ini. Tapi diturunkannya harganya itu. Lihat pedagang di Madinah waktu itu. Ini pedagang. Ke warung dia ini banyak orang masuk. Dilihatnya samping itu sepi aja. Setelah beberapa saat udah penuh, selesai pergi pembeli, kata dia, "Bah, Mas, aku tak lagi menjual barang-barangku. Sekarang kau pergi ke samping beri barang dia. Dagangku tak kujual lagi." Sanggup nggak Bapak begitu di Tanah Abang ini? Ya saya laku lah. Urusan orang urusan masing-masing nasibnya. Tapi begitu mereka itu, cara mereka itu agar berbagi dengan sesamanya. Ya, agar berbagi dengan sesamanya. Kenapa? Gede banget pahalanya Pak. At-tajir shodiq, pedagang yang jujur. Dia Allah akan bangkitkan di hari kiamat. Ma'al anbiya, bersama para nabi. Wasyuhada, orang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di sini ada pedagang-pedagang, insyaallah bisa mengamalkannya. Sebaik-baik pedagang adalah pedagang yang jujur, ya, dalam dagangannya menunjukkan mana barangnya itu yang rusak atau yang tidak rusak. Nabi Muhammad berdagang begitu. Nah, ini harga sekian harganya. Tapi perjalananku dari Makkah ke Syam ini memakan waktu sekian hari. Udah silakan kau beli, tapi kau lebihkan ini. Terserah kau lebihkan. Kalau Bapak mengkasih kepada parkir 2.000, udah jelas kan 2.000. Tapi seikhlasnya, kan bisa 5.000 itu, bisa 10.000 itu. Itu membuat berhasil Nabi, sehingga Khadijah pun simpatik kepadanya. Itu pertama Pak ya. Sebenarnya saya harus sampaikan kepada para pejabat ini, bahwa koruptor itu jangan disolatkan jenazahnya itu. Tapi karena tidak mungkin saya bicara ke mereka ya, kepada kita ini Pak tak boleh makan uang rakyat, uang masjid, uang RT, uang RW, jangan. Ya. Jangan ambil harta orang lain. Kata Nabi, jangan kau geser sejengkal tanah, bukan milikmu, sejengkal, walau bisyibrin, walau sejengkal. Nanti Allah akan impit engkau di padang mahsyar di akhirat nanti, di akhirat di neraka dengan 7 bumi bisab'in ardin. Hadis sahih Imam Bukhari. Nah, hati-hati makan. Jangan menggeser tanah itu Pak. Kalau Bapak di perumahan itu, hati-hati yang parkir di mobil depan rumah itu. Jangan Bapak menganggap mentang-mentang depan rumah Bapak tanah Bapak itu jalan, punya orang itu. Ini orang lalu lalang lewat gini, lancar begini. Tiba-tiba tersumbat mobilnya, berhenti dulu. Itu gangguan namanya. Punya orang belum minta izin, mengganggu orang. Kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat orang bolak-balik di surga, seorang pria. Apa amalan dia? Wajada fi wasatit tariq. Di tengah jalan dia ada pohon. Pohon itu mengganggu orang jalan. Dia tebang lalu lancar. Setelah itu kata Nabi apa? Fasyakarallahu ta'ala. Allah mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya, syukran. Atur nuhun. Ya, terima kasih. Ya. Makanya kata Nabi, iyakum wal julus fitrok, jauhi duduk-duduk di jalan ngobrol-ngobrol. Sahabat mengatakan, di rumah kami kecil Rasulullah. Baik, jika kalian harus duduk di jalan dan harus berbincang-bincang di jalan, hormati 4 hak jalan. 1, raddus salam, jawab salam. Yang kedua, ghaddul basar, jaga pandanganmu. Ngobrol sama temannya dia begini ya. Nah, tapi pas lewat istri orang, hitam mata dia kesana, iya betul juga itu. Ya. 2, yang ketiga, kaful adza, gangguan di jalan singkirkan. Ada batu buang, ada kerikil buang, ada kaca buang, ada kayu gede buang, ada dompet. Gangguan di jalan. Ya, yang berikutnya kata Nabi,
amal ma'ruf nahi mungkar kalau ada di jalan itu. Gangguan di jalan, itu jalan umum Pak. Bapak taruh mobil Bapak terparkir berlama-lama di situ. Kalau sementara nggak apa-apa. Tapi bagaimana Pak, saya nggak punya garasi. Beli mobil tobot lah, lipat begini ya. Ya, buat garasi. Itu milik umat, itu jalan umum. Sejengkal saja nggak boleh. Ini berapa meter dia pakai jalan umum tak minta izin itu. Hati-hati ya. Kita memakai uang rakyat ini. Hati-hati pegawai negeri kalau ada di sini. Yang plat-plat merah itu. Jangan kau pakai kecuali tempat-tempat yang sesuai milik negara lah ya. Pulpen begitu. Coba itu. Ada sebuah cerita yang mengagumkan. Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika beliau ini memberi sembako itu. Ada anak yang ambil korma, satu korma. Jangan nak, nanti ayah kasih. Korma lagi. Jangan nak, nanti ayah kasih di rumah. Ambil lagi sama dia. Jangan nak, dibentak sama ayahnya, anaknya menangis lari. Begitu menangis dia lari. Lalu setelah itu pulang Umar, selesai bagi sembako. Suamiku, kenapa kau tidak biarkan dia memakan? Satu kormanya, istriku. Satu korma itu punya rakyat. Sebenarnya ketika aku bentak tadi dia, itu hatiku tuh menangis. Sedih hatiku membentak anakku. Tapi aku harus tega demi rakyat ini. Uang rakyat jangan sampai termakan kita ini. Nggak ada apa-apanya kalau kita bayangkan negeri kita ini ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau dulu zamannya Pak Soeharto kan terkendali itu. Ya, Pak Soeharto mengendalikan sehingga tidak ada korupsi-korupsi gubernur, bupati gitu ya. Kalau sekarang dari Amerika ke atas itu berlomba-lomba mereka makan uang kita ini. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita tinggalkan itu. Yang kedua sebagai penutup. Nah ini, jangan menyolatkan orang-orang munafik. Nanti akan kita sebut. Saya sebut dulu ayatnya. 84 surat Taubat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan solatkan mereka kalau mati selama-lamanya, kata Allah. Bayangkan ada abadanya. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billah wa rasulih. Karena dia dianggap kafir kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Pertama, Bapak kalau punya teman suka mengejek-ngejek agama Tuhan teman Bapak itu, atau siapa sajalah di negeri ini, jangan Bapak berbuat baik berteman sama dia. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah turunkan di kitabnya, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Jika kau mendengar ada orang mengejek-ngejek ayat Tuhan, au yastahzi'u biha, atau mengolok-oloknya, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama dia. Bapak boleh memutuskan silaturahim sama dia. Satu. Yang kedua, ada teman kita itu Islam memilih pemimpin non-muslim, padahal jumhur ulama sepakat ya, dalam mausu'ah fiqhiyah, kitab ensiklopedia, seluruh ulama sepakat memilih pemimpin non-muslim hukumnya haram. Dia pilih juga. Bapak jangan berbaik-baik sama dia. Kalau dia mati tak bertobat, Bapak tahu saya ikut menyolatkan dia itu. Ya. Kenapa begitu? Perhatikan ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kasih berita gembira sama orang munafik. Azab menunggu dia, kata Allah. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Tapi ayat ini sekarang di Quran terjemah diartiin teman, Pak. Seperti ayat yang Al-Maidah berapa itu? Nah, yang lagi ramai dulu itu 212 sampai muncul itu. Jadi, hai orang beriman, la tattakhidul yahudi wan nasara auliya. Auliya diartikan teman. Rata-rata begitu. Lihat begitu cara mereka tuh merubah ayat Tuhan itu. Baik, semakin diartikan teman, Pak, semakin parah maknanya. Parah bagaimana, Pak? Pemimpinmu jangan memilih orang Nasrani, orang Yahudi sebagai pemimpinmu. Diganti sama jangan memilih temanmu. Diartikan teman makin parah. Bagaimana maksudnya? Jangan kau pilih mereka sebagai temanmu. Jangankan pemimpinmu, teman saja tak boleh. Ke situ larinya itu. Dalam usul fiqh namanya mafhum muwafaqah atau qiyas aulawi.
Saya tanya Bapak, membunuh dan memukul orang tua boleh enggak? Boleh enggak? Ana ayatnya setengah mati Bapak cari tak ketemu. Yang ada yang wala taqul lahum uff wala tanharhuma, jangan bentak. Mukul bunuh. Mana ada ayatnya? Gimana Bapak menjawabnya itu? Pak, jangankan bunuh Pak, saja enggak boleh. Nah itu tuh, di situ larinya. Jangankan, kalau kita teman kita bisa cuek, kita bisa putus, tapi kalau dia pemimpin kita, dia bisa menekan kita. Maka jangankan dia menjadikan pimpinanmu, temanmu saja enggak boleh kau jadikan dia. Semakin diartikan mereka begitu, semakin parah maknanya. Jangan ambil orang Yahudi sebagai temanmu, tak boleh temanmu. Apalagi pimpinanmu, semakin tak boleh. Paham itu? Dua. Yang berikutnya Pak, jika Bapak lihat nanti teman-teman di sekitar kita ini ada orang yang benci kepada perjuangan kaum muslimin, mengejek-ngejek para ulama, menghina perjuangan kaum muslimin dan kaum muslimin, dan segala macam lah. Kita lihat sikap dia itu kok seperti aneh, sekuler, liberal, dan segala macam. Maka ini termasuk kategori orang-orang munafik. Gampang saja tuh. Perjuangan kaum muslimin dia benci, udah munafik itu. Tak suka dia sama kaum muslimin dengan para ulama, udah munafik itu. Tapi ulama yang jujur ya. Itu sikap kita, dan Allah melegitimasi kita. Allah membolehkan kita tidak mensolatkan mereka itu. Allah mengizinkan kita. Solatkan begini, penghina agama Tuhan ini, penista agama Tuhan ini, pengejek agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, negeri kita ini wallah banyak sekali Pak. Aduh, yang terakhir itu, yang maaf ya kemaluannya ke sini itu, ya Allah, kok negeri ini bebas sekali mengejek ini. Dan herannya kita, orang non muslim Kristen itu tak pernah dia mengejek Tuhan dia, tapi orang Islam ini mengejek agama dia ini. Heran kita nih. Islam dia, tapi dia mengejek-ngejek agamanya sendiri. Umpamanya Islam, saya Islam tapi saya tak butuh syariat. Ya. Dan segala macam lah. Banyak viral-viral itu ya. Baik. Jadi sikap-sikap orang munafik seperti ini Pak, Bapak bersikap, ya. Tak bisa kita melihat tidak bisa kita memperhatikan dunia luar. Artinya kita orang-orang yang di medsos, ya, yang jauh dari jangkauan kita, maka kita bersikap kepada teman-teman kita. Kita lihat mana teman-teman kita ini yang mengejek Tuhan, kita tidak usah terlalu akrab sama dia. Allah yang menyuruh kita tidak usah akrab. Tadi idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Ada orang mengingkari ayat Tuhan. Wa yustahzu, mengejek-ngejek, mengolok-olok. Jangan duduk sama mereka. Fala taqudu, jangan duduk sama mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairih. Sampai mereka merubah kalimatnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dua jenazah yang Nabi tidak solatkan. InsyaAllah kapan waktu kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.